Iran mengerti ini dan Iran paham bahwa posisinya Iran saat ini sedang baik walaupun banyak kehancuran yang terjadi di Iran dan banyaknya terbunuh pemimpin Iran. Jadi memang berbagai strategi Mas Davi dilakukan oleh Trump, tapi ternyata semuanya tidak ada yang berhasil saya pikir. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan dosen hubungan internasional BINUS University Tia Mariatul Kiptia. Selamat malam Mbak Tia, apa kabar? Selamat malam Mas Davi, baik. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Tia, Anda melihat ultimatum Amerika Serikat terhadap Iran ini seperti apa? Apakah dalam 48 jam ke depan ini perang darat betul-betul terjadi? Sepertinya Iran tidak akan mengikuti apa yang diinginkan oleh Trump ya, karena Iran saat ini posisinya saya pikir adalah mereka menempati posisi yang baik karena beberapa aliansi Trump sudah mulai meninggalkan Trump. Saya pikir ya, salah satunya adalah pernyataan Macron yang meminta negara-negara Uni Eropa untuk tidak lagi tergantung terhadap Amerika Serikat. Ini adalah indikasi bahwa memang Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump tidak begitu disegani oleh pihak aliansi, dan Iran mengetahui ini, Iran mengerti ini, dan Iran paham bahwa posisinya Iran saat ini sedang baik walaupun banyak kehancuran yang terjadi di Iran dan banyaknya terbunuh pemimpin Iran. Jadi memang berbagai strategi Mas Davi dilakukan oleh Trump, tapi ternyata semuanya tidak ada yang berhasil saya pikir. Jadi Amerika Serikat dan Israel hanya menghancurkan infrastruktur, kemudian membunuh para pemimpinnya, tapi tidak bisa melumpuhkan kekuatan Iran begitu. Jadi memang mereka mempunyai skill ya, mempunyai kapabilitas untuk membangun kembali infrastruktur, mereka memiliki kapabilitas untuk membuat roket. Jadi esensi dari menghancurkan Iran itu saya pikir sia-sia. Satu-satunya jalan harusnya Amerika Serikat kembali ke meja perundingan dan menyetujui poin-poin yang diinginkan oleh Iran yang hanya 5 itu tadi. Mengganti semua kerusakan, kemudian tidak lagi ada serangan, ada jaminan betul-betul tidak ada lagi serangan. Hal tersebut saya pikir bisa dilakukan oleh Amerika Serikat jika memang tidak diintervensi oleh Israel begitu ya. Dan ketika infrastruktur sipil, ini sudah sipil loh, masuknya serangan ini kepada infrastruktur sipil, artinya justru hal ini memperlihatkan Amerika Serikat di ujung desperate atau frustasi. Dunia internasional melihat ini karena yang diserang kan infrastruktur sipil. Jadi yang dilakukan Iran nanti akan dilakukan retaliation atau pembalasan. Nah, pembalasannya ini bisa ke infrastruktur yang dimiliki Amerika Serikat di Timur Tengah dan juga ke Israel akan lebih dahsyat lagi nih. Saya melihat bertahannya Iran itu tidak akan selesai. Jadi satu-satunya jalan ya sudahlah, Amerika Serikat tidak mesti mengakui kalah, tapi bagaimana war ini selesai begitu ya, dengan pernyataan Trump yang lebih menyejukkan supaya Iran mempercayai dan kembali ke meja perundingan begitu Mas Davi. Oke, tapi di sisi lain juga Iran melakukan pengetatan keamanan ya untuk bersiap menghadapi perang darat. Kemudian pasukan Amerika juga diperkuat di sana. Apakah ini hanya sebatas gertakan atau basa-basi saja yang dilakukan oleh Amerika? Saya pikir ini gertakan itu tadi di ujung desperate atau frustrations, di masa-masa frustasi di mana aliansinya tidak ada satupun yang bergabung, yang mau join. Bahkan beberapa negara besar di Uni Eropa malah lebih memilih membuka pembicaraan dengan Iran. Buktinya adalah kapal tankernya Prancis bisa lewat Hormuz. Jadi Trump itu teriak untuk membuka Hormuz itu untuk siapa gitu? Karena semua aliansi Amerika Serikat kemudian melakukan komunikasi, negosiasi dengan Iran, dibolehkan untuk melewati Selat Hormuz. Artinya memang di sini Hormuz itu adalah satu-satunya bargaining position Iran yang tidak mungkin dibuka atas permintaan Trump. Karena kalau itu dibuka atas permintaan Trump ya sudah selesai, Iran tidak punya bargaining position lagi. Nah, saat ini bargaining position Iran untuk aliansinya Amerika Serikat adalah Selat Hormuz, dan mereka ternyata mau melewati selat ini. Dan bahkan beberapa ada yang free ya. Seperti Spanyol itu free melewati selat ini. Artinya memang di sini aliansi Amerika Serikat melihat bahwa Amerika segitu aja begitu ya kekuatannya. Nah, ini yang sedang dipertontonkan Iran. Meskipun Iran babak belur ya, Mas Davi. Tapi kalau kita lihat dari sisi legal standing, sebenarnya Selat Hormuz ini adalah otoritas penuh dari Iran kan? Tidak ada negara lain yang berhak mengintervensi kapan harus dibuka, kapan ditutup, Mbak.
Nggak ada, itu kan makanya ngapain Trump meminta untuk dibuka? Itu kan teritorinya Iran. Hmm. Seperti kita punya island misalnya kan ada Silk Road, kemudian orang menyuruh menutup misalnya kita mempunyai Silk Road atau jalur sutra perdagangan internasional, tapi ada di teritori Indonesia ya nggak bisa. Orang intervensi itu kan teritorinya Iran dan itu adalah merupakan bagian daripada strategi Iran ketika menghadapi konflik begitu. Sebetulnya ada banyak selat di Timur Tengah ini, Mas, jalur untuk perdagangan atau keluar masuknya tanker dari Timur Tengah ke beberapa kawasan. Tapi memang Selat Hormuz itu yang paling esensi karena yang paling cepat begitu ya, yang paling cepat sampai, kemudian yang paling strategis begitu. Dan itu haknya Iran, ngapain Trump mengatur? Makanya dia bersikukuh tidak akan membuka dan suka-suka Iran siapa yang diizinkan untuk lewat dan siapa yang tidak begitu. Oke. Bagaimana kemudian Anda melihat positioning dari Israel yang sebelumnya juga mengatakan sebenarnya ia juga nolak untuk ikut serta dalam perang darat? Harusnya ini menjadi indikasi untuk Amerika Serikat ya. Israel itu kan pemicunya. Awalnya yang melakukan serangan kan Israel, bukan Amerika Serikat. Israel itu provokator, dia itu selalu cuci tangan. Maka dengan kejadian dia tidak akan mengirimkan tentaranya dengan perang darat Amerika Serikat dan Iran, harusnya Amerika Serikat belajar ini. Saya mempercayai bahwa jika bukan presidennya Trump, ini sudah mengindikasikan bahwa Israel tidak bisa dipercaya. Dia yang mempunyai masalah dengan Iran. Amerika tidak punya masalah loh, Mas. Amerika itu tidak mempunyai masalah secara bilateral, secara cooperation dengan Iran. Bahkan under sanksi ekonomi terhadap Iran pun karena Israel. Karena memang kebijakan luar negeri Amerika Serikat selalu standing beside Israel. Kan begitu ya, dari semua periode. Tapi Trump ini paling keras memang begitu. Jadi permasalahannya ini adalah antara Israel dan Iran. Israel tidak ingin ada Iran di kawasan. Itu tidak mungkin terjadi. Karena satu-satunya negara yang menjadi batu sandungan untuk supernity Israel ya Iran begitu. Sementara dengan Amerika Serikat tidak ada permasalahan. Nah, kalau yang mempunyai masalah saja tidak mau mengirimkan tentara, ngapain kita mengirimkan tentara ke Iran yang notabene itu secara teritori, secara kalau darat itu dipastikan Amerika Serikat akan semakin banyak kerugian besar dan tentaranya akan terbunuh sia-sia dan ini akan menuai protes yang lebih besar lagi dari publik Amerika Serikat karena kan anak-anak mereka dikirim. Kita aja sekarang melihat bagaimana ibu-ibu para tentara Amerika Serikat teriak-teriak begitu ya untuk tidak mengizinkan putranya pergi melawan Iran, perang darat dengan Iran begitu. Tapi apa yang mereka terima? Perlakuan kasar dari para polis Amerika Serikat. Dan kalau sampai perang darat ini terjadi, maka bukan hanya kerugian besar dari segi materi dan dari segi jiwa dari pihak Amerika Serikat, tapi juga gelombang protes dari publik Amerika Serikat akan semakin besar. Bisa jadi ini adalah ujungnya ke impeachment atau ke pemakzulan Trump karena banyak merugikan hal dan berperang bukan atas dasar national interest Amerika Serikat. Oke, baik. Nah, yang juga menarik bahwa serangan-serangan ini kan dua-duanya saling mengancam menyerang fasilitas yang sangat strategis, fasilitas energi, kemudian telekomunikasi. Seperti apa Anda melihat peluang terjadinya serangan yang berkelanjutan terhadap fasilitas ini? Sepertinya kalau dari Iran, ini kan di Iran sudah terjadi ya jembatan. Sayangnya jembatan itu adalah infrastruktur sipil. Secara internasional law dalam perang itu tidak boleh mestinya Amerika Serikat. Makanya kenapa itu dilakukan serangan terhadap infrastruktur Iran sipil ya. Itu artinya justru Amerika mempertontonkan bahwa dia di ujung desperate itu tadi, di ujung frustasi. Sehingga apapun yang menyalahi hukum internasional dari mulai awal juga sudah menyalahi, sekarang ditambah. Lama-lama kalau terus Iran terlihat kokoh dan kuat, dia akan menyerang sivil sama seperti yang dilakukan Israel terhadap Gaza begitu. Rakyat tidak bersalah bisa jadi diserang karena yang namanya putus asa bisa dilakukan apapun begitu. Nah, ini yang dikhawatirkan begitu ya. Sementara Iran retaliation-nya pasti akan menyerang infrastruktur milik Amerika Serikat di Timur Tengah, di mana itu ya di Gulf countries, di negara-negara Teluk. Nah, ini akan memicu tension akan naik kembali begitu. Ditambah bisa jadi Iran akan menggempur Israel dengan yang lebih dahsyat lagi. Karena kan yang disentuh adalah infrastruktur sipil. Sudah bukan target militer dengan militer lagi begitu. Ini dikhawatirkan jika tidak ada isu untuk mengembalikan kepada perundingan, ini akan semakin besar tensi ini dan tidak akan selesai begitu. Oke, jadi artinya menurut Anda ini harus selesai di meja perundingan, on the table begitu ya. Nah, bagaimana kemudian peran strategis dari negara-negara yang memang menjadi mediator diplomasi ini?
Mediator yang disebut saat ini kan 3 ya, kalau Ya. tidak salah. Turki, kemudian Pakistan, Mesir kalau tidak salah ya. Ya. Ketiga negara itu memang negara OIC atau OKI. Selama ini secara sejarah memang tidak pernah bermasalah dengan dua negara ini. Bahkan Pakistan, Mesir, Turki itu aliansinya Amerika Serikat ya, karena Turki juga gabung di NATO begitu. Nah, yang saya khawatirkan karena memang 3 negara itu dekat dengan Amerika Serikat dan dengan Iran biasa saja begitu ya. Jadi saya berpikir bahwa mediator ini harus membuat Iran percaya. Iran percaya mau kembali ke meja perundingan. Permasalahannya adalah serangan itu terjadi ketika mereka sedang berunding. Amerika Serikat dan Iran sedang berunding menuju deal, tiba-tiba Netanyahu membisiki Trump untuk menyerang Iran. That's the point. Poinnya itu masalahnya, Mas, gitu. Jadi sekarang harus mencari negara yang membuat Iran percaya supaya mau kembali ke meja perundingan. Apakah 3 negara itu bisa? Saya sih tidak yakin. Tidak yakin 3 negara itu membuat Iran percaya, tapi Amerika oke bisa komunikasi kan? Amerika bisa komunikasi dengan Turki, dengan Pakistan, dengan Mesir. Udah pasti karena mereka merupakan aliansi Amerika. Tapi bagaimana dengan Iran? Apakah percaya? Karena Iran takut sekali jika kembali ke meja perundingan tetap diserang. Itu permasalahannya. Iran hanya ingin menuntut tidak diserang lagi, kemudian Amerika Serikat mengganti rugi infrastruktur dan semua yang telah dirusak oleh Amerika Serikat karena tuduhan atas dasar senjata nuklir tidak terbukti. Kemudian dengan rezim untuk apa? Itu kan urusan negara orang. Ngapain menghancurkan rezim orang lain begitu? Terakhir Mbak Tia, apakah kemudian poin-poin yang akan dibicarakan atau diajukan dalam proposal itu akan direvisi atau masih tetap yang sama goals-nya? Dilihat dari Iran sih ya, kayaknya strict, Mas. Itu yang 4 atau 5 poin itu tadi. Tidak diserang, budget diganti, kerusakan diganti, kemudian military basisnya Amerika Serikat di beberapa negara Timur Tengah dihilangkan begitu ya. Cukup berat sih memang tuntutannya, dan dari Amerika Serikat sendiri adalah 12 tuntutan begitu ya. Saya pikir sampai saat ini kalau dari pihak Iran itu belum ada poin yang diganti. Saya tidak yakin bagaimana dengan Amerika Serikat di bawah Trump itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa dianalisis, selalu berubah-ubah gitu ya. Memang ada satu hal berbeda dari segi psikologinya Trump sendiri begitu dibandingkan dengan Presiden Amerika Serikat sebelumnya. Bahkan dari Demokrat sepertinya tidak ada yang seperti beliau begitu ya. Nah, ini yang tidak bisa diprediksi. Tapi kalau dari Iran kayaknya sudah harga mati, Mas. Tidak ada yang ditambah dan tidak ada yang diganti karena itu memang esensi untuk Iran, bagaimana dia percaya dan ingin kembali ke meja perundingan. Sepertinya agak rumit ya tarik ulur negosiasi antara kedua negara ini. Nanti kita lihat perkembangannya, terutama terkait ultimatum 48 jam ke depan. Kita lihat sama-sama perkembangannya nanti. Terima kasih Mbak Tia sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Mbak, sehat selalu. Selamat malam.